Shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat hari Minggu. Kami yang melayani hari ini mau menyapa kepada seluruh jemaat GKPI yang ada. Nggak hanya di Jatinegara ya Bapak Ibu, tapi kami mau menyapa juga untuk seluruh jemaat GKPI di Tangerang, MT Haryono, dan beserta ranting-rantingnya. Shalom. Dan juga kami mau menyapa untuk seluruh jemaat yang ada di GKPI Kampung Melayu Tangerang. Tuhan Yesus memberkati ya. Dan juga kita mau menyapa teman-teman yang ada di Lemah Abang. Dan juga kemudian gak lupa di GKPI Kartini. Halo semuanya. Dan kemudian juga yang ada di kota Solo. Halo, apa kabar Solo? Dan juga kemudian kami mau menyapa nih yang mungkin di luar Jawa, ada di Kalimantan, ada di Sosok dan juga Sebudu. Halo, shalom semuanya, selamat hari Minggu. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kami mau mengajak kita hari ini untuk beribadah. Kita datang sama Tuhan, kita membawakan pujian kita membawakan penyembahan kita dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari Bapak Ibu semua katakan, Yesus kami puja. Amin. Kami puja, kami sembah Kau Raja kami. Kami sembah sebagai Raja. Kau Yesus Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari Bapak Ibu katakan, sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari Bapak Ibu Saudara semua kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Yesus Kau kami puja. Amin. Yesus kami puja, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Yes. Berdiri di tengah kami, kami tinggikan Kau Tuhan, tinggikan dan dipuji. Mari katakan, sembah dan puji-Mu Tuhan. Sembah dan puji, amin, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, yes, penuhi tahta-Mu. Kau ada dan hadir bersama kami Tuhan hari ini. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yes, kami rasakan Kau Yesus Tuhan adalah Raja. Mari Bapak Ibu katakan, sembah Dia, come on. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Kami tahu Tuhan Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Ketika kami naikkan pujian ini, Kau ada dan hadir bersama kami Tuhan. Sembah dan puji, Kau bekerja buat setiap kami Tuhan. Kau melakukan yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Adalah Mari Bapak Ibu kita katakan, sembah Dia, come on.
sembah dan puji. Penuhi tahtamu. Kami naikkan pujian ini hanya bagimu Yesus Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Kau ada bersama kami. Sembah dan puji Kami nikmati kehadiran-Mu Tuhan hari ini. tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia, sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Kau disenangkan Tuhan sembah dan puji atas pujian setiap anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi kita katakan Yesus. Yesus Kau Tuhan adalah Raja. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia hari ini. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah. Haleluya. Kau ada bersama kami Tuhan. Roh-Mu besar Tuhan. Kau ada bersama kami Tuhan. Kau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you. Jiwa kami bersuka. Menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh Yesus. terima kasih Bapa. Terima kasih Kau Tuhan. pedulikan kami Tuhan. Kau pedulikan kami Tuhan. Kau pedulikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, hari ini kami tahu Tuhan bekerja. Kita tahu Dia ada bersama-sama kita. Dan Dia bersama-sama dengan kita selalu. Karena Dia peduli atas hidup setiap kita. Dia yang gak pernah lewatin setiap kita. Dia yang gak pernah pandang wajah, rupa, harta setiap kita. Karena Dia sayang sama kita. Karena Bapak Ibu Saudara semua kita berharga dan mulia di hadapannya. Dia sayang sama setiap kita. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan. Tuhan, kami mau terus naikkan pujian bagi-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Biar Engkau saja Yesus yang disukakan. Engkau saja Yesus yang disenangkan hari ini Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita katakan, sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak. Mari Bapak Ibu angkat pujian ini. Katakan, sebab Kau layak. Terima segala pujian. Terima pujian. Yes. Sebab Kau layak. Kami agungkan Tuhan. Agungkan Yesus. Yes. Raja di atas segala. Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini. Katakan, sebab Kau layak. Naikkan kehadiratnya. Menyenangkan-Mu Tuhan. Sebab Kau layak. Indah di mata-Mu Tuhan. Terima pujian. Oh Tuhan. Sebab Kau layak. Kau yang layak kami tinggikan dan agungkan. Yesus.
Raja di atas segala raja. Sebab kau layak. Kau layak. Oh, yes. Terima puji. Kau yang terima setiap pujian kami Tuhan. Oh, terima puji. Kau ada bersama kami Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari Bapak Ibu semua katakan sebab kau layak. Terima pujian sebab kau layak. Terima pujian sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan Raja di atas segalanya. Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara semua, kami mau ajak kita sama-sama untuk berdoa. Kita sama-sama bersyafaat dimanapun kita berada hari ini. Tapi kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Dan kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam namamu, di situ Engkau ada dan hadir dan mendengarkan setiap kami. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita untuk berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan buat gak pernah menyerah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat gak pernah membiarkan kami berjalan sendiri ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau gak pernah membiarkan kami terjatuh Tuhan. Terima kasih sudah menjadi Tuhan yang setia. Terima kasih sudah menjadi Allah yang setia. Terima kasih sudah menjadi sosok seorang ayah yang luar biasa. Amin Tuhan. Ya Tuhan, mungkin setiap hari bukan hari yang mudah untuk semua orang. Mungkin setiap hari bukan hari yang bisa dengan gampang dilalui ya Tuhan. Tuhan. Kami tahu mungkin terkadang masalah kami sebesar gunung ya Tuhan. Bahkan melebihi dari apapun yang kami bayangkan ya Tuhan. Bahkan kami gak tahu kenapa masalah itu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Tapi aku percaya Kau lebih besar dari semua masalah ya Tuhan. Amin Tuhan. Hari ini aku mau ajak semua teman-teman kita, jemaat-jemaat gereja ini, yang hari ini menyaksikan kita ibadah online hari ini. Kita satuin hati kita, satuin kerinduan kita. Kita seruin apa yang jadi kemauan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya Engkau punya rencana. Aku percaya Engkau gak pernah meninggalkan kami sendirian. Aku percaya walaupun sekarang kami gak lihat hasil, tapi aku percaya Engkau bekerja. Aku percaya Engkau sedang merencanakan sesuatu yang luar biasa. Aku percaya Engkau merencanakan sesuatu yang bahkan lebih indah dari apapun yang pernah aku bayangkan. Yang pasti aku percaya janjimu gak akan pernah ingkar ya Tuhan. Aku percaya janjimu gak akan pernah Engkau ingkari ya Tuhan. Aku percaya sesulit apapun hari-hari ini kami jalani ya Tuhan. Aku percaya Engkau menyertai kami. Engkau yang menuntun setiap langkah demi langkah kami ya Tuhan. Walaupun hari ini kami berjalan pincang ya Tuhan, mungkin hari ini kami terasa susah untuk melangkahkan kaki kami ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang memegangi kami dengan tangan kananmu ya Tuhan. Engkau yang memegangi kami dan gak pernah melepaskan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, mungkin hari ini aku gak tahu apa masalah yang sekarang dialami oleh semua orang ya Tuhan. Aku gak bisa sebutin satu persatu ya Tuhan, tapi aku percaya Engkau yang tahu jauh ke dalam hati mereka ya Tuhan. Engkau yang tahu jauh ke dalam lubuk hati mereka ya Tuhan. Dan yang terlebih lagi, bahkan Engkau yang tahu segala solusi yang terbaik ya Tuhan. Bahkan Engkau yang telah menyiapkan segala solusi yang terbaik ya Tuhan. Hari ini Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai kami ya Tuhan. Engkau yang berikan pengertian yang daripadamu ya Tuhan. Ajar kami selalu bersabar ya Tuhan, karena kami percaya semuanya akan masuk akal pada waktunya ya Tuhan. Semuanya akan indah pada waktunya ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, saat Engkau buka
pintu kesembuhan, gak akan ada manusia yang bisa tutup pintu itu ya Tuhan. Saat Engkau buka pintu mukjizat, gak akan ada manusia yang bisa tutup pintu itu Tuhan. Dan saat Engkau menaikkan derajat kami, gak akan ada manusia yang bisa menurunkan derajat kami ya Tuhan. Biar Kau yang pimpin ya Tuhan, Kau yang sertai ya Tuhan, Kau yang tambahkan ya Tuhan. Mungkin hari ini Kau menguji kami ya Tuhan, mungkin hari ini Kau mau melihat kesabaran kami ya Tuhan, tapi kami mau buktikan kepadamu kami setia Tuhan. Hari ini kami membuktikan kepadamu kami selalu menghadap wajah-Mu ya Tuhan. Hari ini seberapa sulit kami mau bersyukur ya Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan untuk hidup ya Tuhan. Kau masih berikan penyertaan yang luar biasa baik ya Tuhan. Kau masih berikan kesempatan kami untuk bertemu hari ini di ibadah online hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Gak akan ada habis-habisnya kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat gereja ini ya Tuhan. Terima kasih buat orang-orang yang ada di gereja ini ya Tuhan, kalau udah mewujudkan ibadah online hari ini ya Tuhan, ibadah online seterusnya, bahkan yang kemarin-kemarin sudah kami lalui ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya karena kebaikan-Mu ya Tuhan, kalau Kau mengizinkan gereja ini untuk tetap menjalani ibadah online ya Tuhan. Kau yang mau berdoa buat gereja-gereja di luar sana juga ya Tuhan, biar Kau yang mampukan ya Tuhan, biar segala sesuatunya hanya daripada-Mu ya Tuhan. Kami percaya mungkin secara manusia kami gak bisa ya Tuhan, mungkin secara manusia kami pengen ini, kami pengen itu ya Tuhan, tapi kami percaya Kau yang mampukan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah online ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat gereja-gereja di luar sana ya Tuhan, yang mungkin hari ini belum bisa beribadah online, tapi kami percaya Engkau yang beracara dalam kegiatan gereja mereka ya Tuhan. Engkau yang beracara dalam setiap individu mereka ya Tuhan, setiap jemaat mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar Engkau yang berkati, Engkau yang sertai selalu setiap kami ya Tuhan, kerinduan kami ya Tuhan. Biar Kau yang pimpin ya Tuhan, Kau yang tambah-tambahkan daripada-Mu ya Tuhan. Tapi satu yang mau kami pegang, Engkau setia. Satu yang mau kami pegang, Engkau Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang mau bersyukur. Kau yang berkati, Engkau yang tambah-tambahkan ya Tuhan. Segala sesuatu yang masih menjadi kurang kami hari ini, Engkau yang tambah-tambahkan ya Tuhan. Biar Kau yang tuntun kami ke jalan yang lebih baik ya Tuhan. Kau yang mau berserah ya Tuhan, kemanapun kami pergi, kami hanya mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi, kami hanya mengikuti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Kami hanya mengikuti apa yang Kau taruh dalam hati kami. Kau yang tuntun kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau gak pernah meninggalkan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, lagu yang kita akan nyanyikan berikutnya, saya merasa bahwa Tuhan mau katakan itu kepada setiap kita hari ini. Dia yang mau katakan jangan takut. Dia yang mau katakan jangan cemas, jangan bimbang. Dia yang mau katakan Dia Allah yang besar, Dia Allah yang maha kuasa, Dia El Shaddai. Mari kita naikkan pujian ini dengan iman. Kita katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Katakan Allah menjagaku. Allah menjagaku. Ini yang mau Engkau katakan buat setiap kami yang ibadah Tuhan hari ini. Gak usah bimbang. Ku bimbang. Karena Yesus memelihara kita. Yesus peliharaku. Gak usah kita susah. Tak usah ku susah. Karena Roh Kudus akan hibur kita. Roh Kudus Dia hibur engkau hari ini. Gak usah cemas. Gak usah cemas. Dia yang katakan Dia yang memberkati setiap kita. Yes. Mari Bapak Ibu Saudara semua katakan El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. Mari katakan El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Dia maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara.
berkatnya melimpah. El Shaddai, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Kau maha kuasa Tuhan. Yes, you are Lord. Kau mau katakan itu buat setiap kami Tuhan hari ini. Kau besar Tuhan. Dia besar. El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai kau Tuhan. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Sekali lagi kita katakan berkatnya melimpah. Mari kita terima berkat Tuhan. Kau memberkati setiap kami Tuhan. El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diberkati lebih lagi lewat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat pagi, puji Tuhan kalau kita boleh ada pada hari ini bersama-sama untuk kembali mengikuti ibadah online. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, mari kita ambil perhatian sedikit. Saya mau bacakan satu ayat di dalam firman Tuhan dan kemudian kita masuk dalam doa. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, bunyinya sebagai berikut. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini bilang bahwa kita akan menerima kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini. Saya mau ajak sama-sama kita mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami untuk sama-sama merenungkan kembali firman Tuhan dalam ibadah pada pagi ini. Kiranya Roh Kudus yang Kau taruh di dalam kami boleh mengajar kami jauh lebih banyak dari apa yang kami dengar, apa yang dapat kami lihat dan kami perhatikan. Roh itu akan mengajar kami seluruh sebanyak mungkin yang dapat kami tangkap dan terima, sehingga kami boleh terapkan firman Allah di dalam hidup ini. Bapa di surga, ampuni kami bila kami salah bertindak dan kami melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Kiranya Roh Kudus terus bekerja dan ambil alih seluruh acara ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, kita sudah membaca tadi satu ayat yang tertulis di dalam Kisah 1 ayat 8. Di sini bilang bahwa kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kenapa saya bicara hal ini? Karena kita tahu hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi semua anak-anak Tuhan, yaitu hari Pentakosta. Hari di mana turunnya Roh Kudus ke dalam diri manusia. Selama ini manusia belum mempunyai Roh Kudus yang tetap tinggal. Hanya satu-satunya manusia yang punya Roh Kudus tinggal di dalam dia sepanjang hidupnya sampai dia mati. Itulah Yesus. Makanya Yesus kita kenal sebagai orang pertama, generasi pertama, prototype, tipe jenis generasi yang Tuhan mau create, yang Tuhan mau ciptakan, yang Tuhan mau buat di dalam hidup kita, anak-anak Tuhan. Generasi yang sungguh-sungguh mempunyai Roh Kudus yang tinggal di dalam dia untuk selama-lamanya. Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan kepada murid-muridnya. Ketika dia naik ke surga, maka dia berkata kepada murid-muridnya, tunggulah di Yerusalem, di tempat yang Tuhan sudah tentukan pertemuan terakhir ketika mereka bersama-sama.
Dan mereka berkumpul di sana dan menunggu. Dan betul hari yang ke-10 Tuhan turunkan Roh Kudus ke atas mereka. Dan mereka punya Roh Kudus. Dan sejak mereka terima Roh Kudus, maka sejak saat itu pola hidup mereka, karya pemikiran mereka, perbuatan mereka itu berubah banyak. Banyak sekali terjadi perubahan yang membuat mereka mempunyai sesuatu yang luar biasa. Nah, hari ini kita mau melihat apa dampaknya bila mana Roh Kudus turun ke atas kita. Ayat ini bilang bahwa kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Nah, kita tahu bahwa yang penting dalam hidup kita ini, bahwa kita bisa menyadari apakah dengan turunnya Roh Kudus itu membuat manusia berubah. Sifat manusia tetap eksis sebagaimana dia adanya. Tetapi sungguh-sungguh ada sesuatu yang berubah dalam hidup dia. Ayat ini juga mengajarkan di dalam Kisah pasal 2 ayat 42 dikatakan bahwa orang tersebut tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Yang pertama, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka orang itu akan tekun di dalam pengajaran akan firman Tuhan. Orang yang punya Roh Kudus tidak mungkin tidak mau belajar firman Allah. Orang yang punya Roh Kudus tidak mungkin dia tidak mau datang berbakti. Orang yang punya Roh Kudus pasti akan tekun di dalam pengajaran Rasul. Bapak dan Ibu, kita bisa mengecek apakah kita punya Roh Kudus atau tidak. Intinya cuma satu, apakah kita punya kerinduan untuk belajar firman Allah? Apakah kita punya kerinduan untuk berbakti? Apakah kita punya kerinduan untuk sama-sama tekun di dalam persekutuan? Ayat ini bilang, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, mereka tekun belajar dengan rasul-rasul bersama-sama. Melalui ayat ini kita bisa mengerti, orang-orang yang punya Roh Kudus, dia punya kerinduan untuk mengerti firman Allah. Karena firman Tuhan itulah yang membuat Roh Kudus bisa bekerja. Tanpa firman Tuhan, Roh Kudus tidak akan pernah bisa bekerja. Kayak contoh sekarang misalkan kamu mempunyai kemampuan sebagai seorang yang bisa mengerjakan perbaikan komputer. Tetapi kalau kamu tidak punya komputer di depan kamu yang untuk diperbaiki, apa yang kamu kerjakan? Nothing. Kalau kamu bisa bikin kue, tapi bahan-bahan kuenya nggak ada, apa yang kamu bisa buat? Nggak bisa. Kalau kamu bisa nyetir mobil, mobilnya nggak ada, apa yang kamu bisa buat? Nggak bisa nyetir. Itu sebabnya Roh Kudus hanya bisa bekerja bila mana ada firman. Itu karena orang-orang yang punya Roh Kudus maka dia punya kerinduan. Kerinduan yang pertama adalah belajar firman Allah. Kalau ada kata-kata firman Allah tentu dia akan tekun dan setia untuk belajar firman-Nya. Itu ciri pertama, orang yang punya Roh Kudus. Dia akan tekun atas pengajaran para rasul. Yang kedua, orang yang punya Roh Kudus adalah orang yang senang menabur. Orang yang senang berbagi dengan sesama. Karena di ayat 42 dikatakan bahwa mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka tidak menjadi orang yang tertutup, justru mereka berbagi, senang satu sama lain. Yang kedua, orang yang punya Roh Kudus dia senang untuk menabur. Ya, menabur benih firman Allah, menabur kebaikan, menabur banyak hal. Kata menabur di sini penting. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ciri yang kedua kalau kita punya Roh Kudus, adakah kerinduan hati kita untuk memberi, untuk menabur, untuk berbuat kasih, untuk berbuat kebaikan bagi sesama kita semua. Karena itulah ciri yang kedua dalam setiap anak-anak Tuhan yang punya Roh Kudus. Tanpa itu kita tidak akan pernah bisa melakukan banyak hal. Orang yang punya Roh Kudus itu adalah orang yang mempunyai sikap untuk memberi, sikap untuk menabur, sikap untuk memberikan. Karena kita akan tahu karena Roh itu adalah Roh yang senantiasa bekerja, di mana kalau ada ladang yang dikerjakannya. Yang kedua itu sebabnya mengapa saya mau tekankan. Ada kerinduan bagi kita untuk berbagi kasih dengan sesama.
Ada kerinduan bagi kita semua untuk sering satu sama lain memecahkan roti. Artinya mengadakan persekutuan dan saling memberikan kesaksian. Itu yang kedua. Bapak dan Ibu, turunnya Roh Kudus bukan saja kita punya kerinduan untuk mempelajari firman Allah. Yang kedua, turunnya Roh Kudus kita senang untuk memberi, senang menabur, senang untuk memberikan sesuatu kepada sesama. Yang ketiga, orang yang punya Roh Kudus itu suka berdoa. Ayat ini berkata, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Artinya mereka punya kerinduan untuk berdoa. Sekarang kita mau ngecek diri kita, apakah kita punya kerinduan untuk berdoa? Kalau yes, puji Tuhan, Roh Kudus masih diam di dalam kita. Puji Tuhan kalau kita masih mempunyai kerinduan untuk mendoakan teman-teman kita. Puji Tuhan kalau kita masih mau mendoakan gereja Tuhan. Puji Tuhan kalau kita masih punya kerinduan untuk mendoakan negara kita. Puji Tuhan kalau kita punya kerinduan untuk setiap anak-anak Tuhan yang kita injili. Karena ini penting. Karena Kristus berkata, bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kita punya kerinduan untuk berdoa. Berdoa bukan artinya kita mendoa meminta sesuatu, Tuhan berikan kepada saya, Tuhan berikan kepada kami, Tuhan berikan kepada kami, Tuhan berikan kepada kami, kami, atau saya. Alkitab mengatakan doa itu bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Yesus tidak pernah mendoakan dirinya, itu mendoakan orang lain. Dia mau mengajarkan kepada kita berdoa untuk orang lain. Karena ketika kita berdoa untuk orang lain, maka Tuhan akan mendoakan kita. Orang yang punya Roh Kudus, punya sikap, punya sifat untuk mendoa, suka berdoa. Suka berkumpul di dalam persekutuan untuk berdoa. Suka di dalam bagaimana ada persekutuan doa, kita bersama-sama mendoakan sesuatu topik. Itu sebabnya mari saya mau ajak sama-sama memahami konteks ini. Bahwa kalau kita punya Roh Kudus bukan berarti kita punya Roh Kudus kita bisa berbahasa roh. Kita punya Roh Kudus kita bisa melakukan banyak mujizat. Yang terpenting kita punya Roh Kudus, kita punya kerinduan untuk belajar firman Allah. Kita punya Roh Kudus, kita suka memberi kepada orang lain. Kalau kita punya Roh Kudus kita suka berdoa. Itu 3. Yang keempat, orang yang punya Roh Kudus adalah orang yang berani menampilkan iman dan percayanya. Kisah Rasul 4 ayat 3. Di situ berkata bahwa dia mempunyai kemauan untuk memberitakan kabar sukacita. Kedamaian itu akan terjadi, memberi kesaksian. Petrus berkata, kita ini adalah kumpulan umat Tuhan. Orang-orang yang dikatakan imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah untuk memberitakan betapa besar karya Tuhan yang dikerjakannya di dalam kita. Ayat tadi juga berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi bagiku. Saksi bagiku, itu artinya memberikan kesaksian. Orang yang punya Roh Kudus adalah orang yang berani untuk memberitakan kabar baik. Membuktikan iman percayanya. Seringkali kita lupa, iman itu apa? Iman itu adalah kita berjalan di dalam kehidupan ini. Seringkali kita tahu dengan kondisi dan keadaan, situasi dan keadaan itu yang membuat iman kita tumbuh. Iman kita menjadi kuat, kokoh. Kenapa? Lewat keadaan, lewat cobaan, lewat tantangan yang terjadi dalam hidupmu. Itu iman dibuktikan. Iman bisa dibuktikan lewat kenyataan-kenyataan hidup. Lewat tantangan-tantangan hidup engkau akan membuktikan imanmu kepada Tuhan. Apakah kau orang beriman atau tidak, itu kelihatan pada saat kita menghadapi suatu dilema. Pada saat kita menghadapi suatu tantangan, iman akan terbukti dengan nyata. Itu sebabnya kita jangan bicara soal iman kalau kita gak pernah mengalami tantangan hidup. Kita jangan bicara soal iman kalau kita gak pernah mengalami yang namanya kesulitan dalam hidup ini. Setiap orang yang mengalami kesulitan maka dia akan melihat imannya akan tumbuh dan kuat. Alkitab kita berkata bahwa kalau kamu tidak mau belajar firman Allah, maka Allah akan memberikan kamu tantangan demi tantangan. Supaya lewat itulah imanmu akan tumbuh. Bapak dan Ibu ingat sekali lagi, saya sering kali menekankan kepada kita, Allah mau membuat iman kita growth, tumbuh.
Bagaimana caranya bisa tumbuh? Hanya ada 2 cara. Yang pertama, belajar firman Allah. Dengan belajar firman Allah, imanmu akan kuat dan tumbuh. Dan itu baru mempunyai satu kekuatan pengetahuan kita tumbuh. Iman kita itu lewat pengertian kita bisa tumbuh. Dan itu mesti dibuktikan. Buktikannya apa? Lewat cobaan. Lewat tantangan. Lewat persoalan hidup itu akan membuktikan engkau orang beriman atau tidak. Apakah kita gampang mengeluh dalam situasi? Apakah kita gampang putus asa di dalam menghadapi tantangan? Disitulah iman kita dibuktikan. Berani memberikan kesaksian. Berani memberitakan tentang Allah. Berani menghadapi tantangan. Bukan lari, tapi berani menghadapi tantangan. Kita bisa mengerti di sini bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Itu membuktikan bahwa iman kalau kita nggak bisa membuktikannya kepada orang lain. Iman kita bisa buktikan kepada orang lain. Iman kita bisa buktikan kepada diri kita sendiri. Apakah kita punya iman atau tidak. Karena itu Bapak dan Ibu, hari ini kita belajar. Bila mana Roh Kudus turun ke atas kita, jangan pikir, wah saya sudah punya Roh Kudus. Karena itu sangat penting. Sangat penting. Roh Kudus yang ada di dalam kita itu membuktikan kita adalah warga kerajaan Allah. Itu membuktikan bahwa kita adalah umat Tuhan. Itu membuktikan kita adalah milik Tuhan. Saya ulang. Roh Kudus membuktikan kita milik Allah. Kita umat Tuhan. Kita bangsa kepunyaan Allah. Hanya dengan Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, bukti kita punya Roh Kudus, tadi saya hanya katakan ada 4 poin penting. Yang pertama, kita suka akan firman Allah, belajar firman Allah. Yang kedua, kita senang sekali menabur, memberikan kasih kita kepada orang dan sesama. Yang ketiga, kita suka berdoa. Yang keempat, kita bisa memberikan kesaksian hidup. Lewat keempat cara ini, Roh Kudus membuktikan kita ada atau tidak. Jangan pikir Roh Kudus itu apa tandanya punya Roh Kudus. Tandanya punya Roh Kudus seperti 4 hal tadi. Kita suka berdoa, kita suka menabur, kita suka untuk memberitakan kabar baik, dan kita suka belajar firman Allah. Kalau kita keempat poin ini yang penting tidak ada dalam hidup kita, saya mau bertanya, sungguhkah kita punya Roh Kudus? Jangan pikir kamu ke gereja, jangan pikir kamu melayani, kamu menjadi aktivis dalam satu gereja, aktif dalam satu karya-karya di dalam gereja. Yang terpenting adalah suka menabur, suka berdoa, suka belajar firman Allah, suka memberitakan kabar sukacita kepada Allah, orang lain, supaya banyak orang bisa dimenangkan. Itu ciri utama seorang yang punya Roh Kudus. Sudahkah kita punya? Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Di hari turunnya Pantekosta, kita bisa merenung kembali turunnya Roh Kudus dalam hidup kita ini. Tatkala kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh diberi kesempatan untuk dapat mendengar firman-Mu. Kami boleh memberikan kesempatan dalam hidup ini untuk belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, beri kami hikmat dan pengertian agar kami tetap hidup di dalam takut Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang Kau sudah berikan 2000 tahun yang silam. Tidak pernah Kau cabut di dalam diri kami. Senantiasa tetap masuk di dalam diri kami ketika kami percaya dan mengaku Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat kami. Maka Roh itu tinggal di dalam kami, dan biarlah Roh itu tetap tinggal di dalam kami. Dan biarlah kami boleh berkarya dengan Roh itu, dan Roh itu bisa berkarya kalau kami punya firman di dalam kami. Bapa, ajarkan kami terus untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kami. Berikan kami kemampuan dan semangat untuk terus maju di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Terima kasih buat firman ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami alaskan doa ini. Amin. 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 Puji Tuhan, kita online service kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian. Dan untuk seluruh jemaat GKPY
yang sudah mengikuti ibadah online ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Allah yang Maha Kuasa tetap bersama dengan kita sekalian. Khususnya buat kita semua. Biarlah damai Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa untuk ibadah online berikutnya. GKPY, ini rumah kita. Amin. Sebelum kita akhiri, mari saya mau ajak sekali lagi sama Bapak dan Ibu, kita sama-sama mau berdoa buat ibadah yang selesai ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami mau mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada kami sepanjang ibadah ini berlangsung. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami mampu boleh berkarya di dalam hidup ini. Ampuni kami bila kami salah bertindak dan berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan atas kami. Bapa, biarlah Kau Roh Kudus yang Kau taruh di dalam kami terus membimbing, mengajar kami untuk hidup di dalam takut Tuhan. Sehingga kami tahu di dalam hidup ini ada kuasa yang maha besar, yaitu Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Sebab itu Bapa, kami mau mengakhiri ibadah ini dan kami mau berdoa buat umat Tuhan yang sudah mengikutinya dari awal sampai selesai. Biarlah kiranya Tuhan memberkati sekalian. Turunlah kiranya berkat dan damai sejahtera, kasih dan sukacita dari Allah Bapa yang Maha Tinggi. Lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu, biarlah kita semuanya boleh berkarya bagi Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu, di dalam karya-karyamu. Kiranya nama Allah yang Maha Tinggi dimuliakan lewat hidupmu. Jadilah terang, jadilah berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Katakan seperti burung merpati. Seperti burung merpati, damai surgawi. Mari Bapak Ibu semua katakan shalom. Shalom, shalom. Diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Mari sama-sama katakan amin.